Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibu loyo gerah. Balik lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala nabiyyil hashimiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Apa itu? Pada enggak apa. Kehadapan ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalayah. Bilkhusus Syekhina wa murabbi ruhina wasilatun bainana wa bainallah wa wasilatun nuzuli rahmati alaina Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslun Al-Qadiri An-Naqsabandi radhiyallahu anhu wa qaddasallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kita hormati dan kita muliakan bersama, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Profesor Dr. Kiai Haji Budi Rahman Hakim yang biasa kita kenal dengan Abah Jagat. Kenapa sih disebut Abah Jagat? Karena beliau punya pondok pesantren besar namanya Zagat Arsy. Kalau kita manakib di pondok pesantrennya, manakibnya aja di Sidratul Muntaha. Maka beliau dikenal dengan Abah Jagat. Takut gak ada yang tahu kenapa sih disebut Abah Jagat. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan, dibarokahkan dalam kehidupan, dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kita hormati, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Wakil Talqin Kabupaten Kerawang yang namanya sama dengan saya. Beda dikit, cuma ada S-nya doang. Beliau adalah Kiai Haji Mama Sugih Burhanuddin. Ada sugihnya, berarti udah kaya tuh. Nah, kan sugih kaya. Mudah-mudahan beliau pun senantiasa disehatkan karena sudah sehat, alhamdulillah, dan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh, para tokoh masyarakat, para asatiz, wabil khusus keluarga besar Sohibul Bait, yakni Kiai Haji Khalis, pimpinan Pondok Pesantren Hidayatus Sibyan, yang malam ini mengadakan acara milad. Ya, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus milad Ponpes Hidayatus Sibyan yang ke-23. Kita doakan semua, mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Santri-santrinya dicerdaskan otaknya, diterangi hatinya, dan mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sudah berada di tengah-tengah bulan apa Bu? Bulan ada bulan Maulid. Bulan Rabiul Awal. Malam ini kita sudah berada di pertengahan bulan Rabiul Awal, atau oleh orang Jawa biasa disebut bulan Maulid atau Maulud. Bulan yang keberapa Bu? Yang keberapa? Apa enggak? Rabiul Awal bulan yang keberapa? Masya bulan yang ke-12. Bulan mah ada 12. Bulan yang ketiga Muharram, Safar, Rabiul Awal.
Rabiul Jumadil. Udah nggak usah diterusin. Atau orang Jawa menyebutnya bulan Maulid, diambil dari bulan kesatunya adalah bukan Muharram. Bulan apa kesatunya bulan Jawa? Sura, Safar, Mulud, Awal, Madil. Udah hafal nenek-nenek mah. Hafal semua. Malam ini kita berada di pertengahan bulan Maulid. Kenapa? Di bulan Rabiul Awal hampir sebahagian besar banyak orang yang melaksanakan acara Maulid. Emang ada apa? Masya Allah, emang ada apa? Di bulan Rabiul Awal ini ada satu keistimewaan besar. Apa itu? Di bulan Rabiul Awal ini ada manusia suci yang disucikan oleh Allah dan kemudian memberikan kesuciannya kepada banyak manusia. Kalau bukan karena beliau, dunia dan segala isinya tidak akan ada. Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena beliau, maka kita berhutang budi kepada beliau. Kenapa? Karena beliaulah kita ada. Laulaka wa ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau hai Rasulullah, takkan pernah kuciptakan makhluk dan seluruh dunia dan segala isinya. Karena engkaulah aku menciptakannya. Sehingga bulan Rabiul Awal terbawa suci. Karena disucikannya manusia yang paling suci, yaitu Rasulullah yang dilahirkan tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Untuk apa Rasulullah dilahirkan? Untuk apa Rasulullah dilahirkan? Padahal banyak manusia yang dilahirkan. Tapi ternyata hanya Rasulullah lah kelahirannya yang dijadikan sebagai pegangan oleh seluruh umat manusia. Bahkan dijadikan sebagai apa? Tolak ukur dari perkembangnya peradaban dunia. Kenapa? Karena Rasulullah memiliki misi, tujuan, tugas. Dilahirkannya tak lain dan tak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak oleh Allah, diberi ilmu. Ibu, Rasulullah diberi ilmu oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Apa itu? Arkanuddin, Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? 7 berapa? Kira di sini mah 7 beda. Kalau di saya mah 5. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun ihsan ada. Rukun ihsan ada 1. Jadi berapa? Islam 5, iman 6, ihsan 1. Jadi berapa, Bu? Nenek-nenek lagi ngitung. 12. Kenapa Rasulullah dilahirkan tanggal 12? Karena memiliki misi, harus menjadikan makhluk-makhluk sempurna akhlaknya dengan 12. Islam, iman, dan ihsan. 1, nggak akan terlalu panjang kalau saya bahas. Kemudian yang kedua, selain daripada 3 tadi, rukun agama Islam dan iman serta ihsan, Rasulullah pun diberi kalimat suci. Untuk apa? Untuk menyempurnakan manusia, akhlaknya agar baik kepada sesama manusia, kepada Allah. Kalimat itu kalimat tauhid, kalimat yang diberikan kepada seluruh nabi dan rasul. Kalimat itu adalah tak lain dan tak bukan kalimatnya la ilaha illallah. Hitung coba ada berapa? La 2, ilaha 3, ilah 3, lafaz Allah ada 4. Di jumlah ada 12, Nek. Nggak usah dihitung lagi. Ada 12. Maka kalimat la ilaha illallah yang 12 ini kalimat untuk menyempurnakan kehidupan kita. Kalau kita ingin selamat, Islam, iman, ihsan ditambah dengan kalimat la ilaha illallah. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Bulan ini bulan Rabiul Awal. Pangarsa Abah mengarang kitab namanya Fadhailus Suhur.
Apa itu? Keutamaan dari tiap-tiap bulan. Semua bulan 12 memiliki keutamaan. Pangersa Abah mah mengambil keutamaan diambil dari huruf-hurufnya mah, huruf-hurufnya. Rabiul Awal itu ada 9. Kalau 9 dibahas nggak kebagian kayak studi ceramah. Abah Jagat jauh dari Tangerang nggak kebagian. Saya hanya mengambil satu aja Pak. 9 huruf yang terakhir huruf apa? Ayo ingat-ingat. Rabiul Awal. Yang terakhir apa? Lam. Pintar, nanti minta hadiah ke Pak Kiai itu. Ya, kayaknya ada tuh. Yang terakhir adalah lam. Pangersa Abah menulis di dalam kitab Fadhailus Suhur, lamnya adalah liqa'ullah. Apa itu? Bertemu dengan Allah. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah. Tadi oleh Qori, saya nanyain ke Qori. Tadi Ustaz itu baca surat apa? Itu saya tidak apa. Al-Ahzab, Kiai. Oh, apa isinya? Baman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati ahada. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah di dunia secara basyirah mata batin, di akhirat nanti pun kita ingin bertemu dengan Allah, maka kuncinya satu. Apa itu? Kuncinya satu, yaitu amalan solihah. Apa itu amalan solihah? Mengerjakan pekerjaan amal yang baik. Semua amal ibadah kita lakukan manakala kita ingin bertemu dengan Allah. Kita nggak akan bertemu dengan Allah kalau tidak melaksanakan pekerjaan yang baik, amal soleh. Dan amal soleh, kata Pangersa Abah, ditulis dalam Fadhailus Syuhur, itu bisa kita lakukan karena ada kekuatan iman. Ini Sunda Pak? Bisa Sunda? Mak, bisa Sunda nggak ini? Nggak bisa ya? Bisa. Kalau bisa campur-campur. Iya, supaya bisa dipahami. Kekuatan iman itulah yang mampu melaksanakan ibadah yang kita lakukan. Kalau tanpa ada kekuatan keimanan, maka kita tak akan pernah mampu melaksanakan amal soleh. Amal soleh kata Pangersa Abah adalah amal al-jawarih, anggota badan. Amal anggota badan itu amal soleh, amal yang dikerjakan oleh seluruh anggota badan. Ayo silakan ambil minum gerah. Seluruh anggota badan kita mengerjakan amal soleh, itu anggota badan. Dan itu dipelajari dalam ilmu fikih. Ngaji apa enggak? Ilmu fikih, tata cara melaksanakan ibadah anggota badan, wudunya, sholatnya, dan lain sebagainya. Kemudian selain daripada itu, kita pun harus belajar tentang kekuatan iman. Apa? Iman itu bukan amalul jawarih, tapi amalul qalbi, pekerjaan hati, kekuatan hati yang ada di sini. Amal soleh tidak akan bisa kita kerjakan kalau tidak ada iman. Iman adanya di hati. Kalau ingin amal solehnya diterima, maka harus bersih hatinya. Sudah bersih belum? Belum. Akui belum bersih. Kita ingin amalan sholat kita diterima oleh Allah. Diterima apa belum ya? Diterima belum Pak? Sholat kita diterima apa enggak? Buktinya aja ada ayat Al-Quran, fawailul lil musallin, celaka orang yang nemen-nemen amat gua sholat celaka. Lebih baik gua kagak sholat, lebih celaka lagi. Siapa yang sholatnya celaka? Alladzina hum an sholatihim, orang yang sholatnya lalai. Lalai itu penyakit hati. Kalau ibadah kita ingin diterima oleh Allah sampai kepada Allah, maka bersihkan hatinya. Bersih hati itu dipelajari dalam ilmu tasawuf. Ingat tuh. Untuk anggota badan namanya ilmu fikih, ilmu hati namanya kekuatan iman. Untuk lebih memperdalam kekuatan hati namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf diajar, tapi cuma belajar doang.
tapi tidak pernah masuk ke dalamnya, maka harus masuk ke dalamnya. Apa itu? Melalui thariqah. Saya juga sudah masuk thariqah, udah. Kalau sudah masuk thariqah, masuk lagi ke dalamnya. Kita baru masuk rumahnya, Bu. Masuk rumah. Tadi baru di luar tuh, tasawuf. Kita ingin masuk ke dalamnya, masuklah thariqah. Sudah masuk di dalamnya, kita pun belum bisa mampu membersihkan hati kalau belum buka pintunya. Pintu untuk membersihkan hati, tak lain dan tak bukan adalah talqin. Sudah talqin belum? Pak, sudah ya? Yang belum. Ibu udah talqin belum? Apa talqin emang ayo? Nah, nanti akan diterangkan oleh Kiai Sugi. Apa itu talqin? Oh, apa sih talqin? Untuk membersihkan hati agar amalan kita bisa diterima. Kalau tidak ada ini, enggak. Pesantrennya ratusan tahun, kitabnya banyak, banyak kitabnya. Tapi kalau belum buka pintu melalui talqin, tak akan mampu bisa membersihkan hati. Dan cara membersihkan hati adalah melalui talqin. Inna likulli syai'in shiqalah wa shiqalatil qulub zikrullah. Tiap-tiap sesuatu memiliki pembersih. Pembersih hati dari semua penyakit-penyakit hati. Apa penyakit hati? Hasad, hasud, iri, dengki, ingin dilihat orang, riya, namimah, ngomongin orang, kizib, bohong, apalagi itu. Hasad mah hasad mah kesel sama orang, melihat orang lain kaya kita kesel, melihat orang lain susah kita bahagia, hasad. Nah, dan segala macam itu hanya bisa dibersihkan dengan talqin. Yuk, bagi bapak dan ibu yang ingin membersihkan hati agar ibadahnya bisa diterima dan bisa sampai kepada Allah, maka Kiai Holis sudah membuka pintu ini. Buka pintu ini untuk masuk ke dalam thariqah dan kemudian masuk ke dalam pintunya melalui talqin zikir. Maka Pangarsa Abah menulis di dalam kitab Fadhalul Syuhur dengan liqa Allah melalui pembersihan hati, insya Allah. Manakala pembersihan hati ini sudah kita dapatkan, maka yakinnya di dunia kita bisa melihat Allah karena kita sudah bersama-sama Allah, dan di akhirat kita akan bisa melihat Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadalana ala kasirin min ibadihil mu'minin. Ahrajahullahu sallallahu alaihi wasallam ila dunya faja'allahu sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin wa qaidal burral muhajjalin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin hatta lil kufarin. Aqulu Allahumma rabbi israh li amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma jam'ana haja jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma walhamdulillahi rabbil. Ayuhal ikhwan wal akhwat, yang begitu luar biasa yang disampaikan
Semoga kita bisa mengamankannya, mengamalkannya, dan melestarikannya. Dan dibimbing oleh guru mursyid Pangersa Abah Aos, ya, penghulunya Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Sultanul Aulia wa Imamul Ulama wa Qudwatul Asfiya, Pangersa Abah Aos. Semoga kita semuanya bisa istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah sudah nampak di hadapan kita wakil talkinnya Pangersa Abah Aos. Tadi sudah disebutkan Profesor Dr. Kiai Haji Mudir Rahman Hakim. Tadi ngaji teh di kursi kupril wae di setting terus aing ngerangkeun naon tulis ieu. Aduh, aing tadi mereka lagu sholawat wal eleh ku asibian. Di setting heula tuh tadi Bang Hasan tapi ka Farida. Langsung talkin. Ngebahas ya Abah jaga tenang lah tuh. Tenang we tuh. Mereka mana sih? Bener tuh. Jam 10 beres. Kenapa misalkan jam 11? Nah beres-beres oke. Bener tak? Aduh, jadi lamun geus dikitu kieu teh jadi otak teh jadi arek jadi fiber jadi Victor. Kan pikiran bersih, jadi pikiran kotor. Tapi aing si talkin mah moal aya pikiran kotor. Alhamdulillah. Saya hanya menerangkan satu saja. Tapi semuanya akan dapat. Satu saja, semua dapat. Dunia akhirat. Ya, satu saja, benar. Kalau orang sudah benar, pasti selamat dunia akhirat. Ibu-ibu pengen punya suami, benar tidak? Hayang benar, hayang tidak? Hayang naon? Lamun boga salah kita bener, kira-kira resep teh? Bagaimana? Bener teh? Pamajikan ya bapak-bapak hayang no bener, hayang itu bener. Hayang bener sarua. Tanya Kiai Halis punya santri, santrinya ingin bener atau tidak? Tanya santrinya, punya kiai ingin bener atau tidak? Pasti ingin bener, bener. Punya mursyid, mursyidnya bener. Tujuannya Allah bener. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari sampai masyrik ke maghrib, ya, dari sampai maghrib, minal maghrib ilal masyrik atau minal masyrik ilal maghrib, tujuannya inna lillahi datang dari Allah, untuk Allah, menuju Allah, liko ilah. Pertama ditalkin zikir, bertemu dengan Allah, selamanya akan bertemu Allah. Alhamdulillah, di sini senang, kapanpun kita akan senang. Alhamdulillah. Ya, ini nggak ceramah gitu, misalnya kok mulai lagu hiburan, aing setting heula dia, jadi banyak ada, gak banget, aduh, tenang ya Abah Jagat, arek salawat aing jadi poho aing, benar, coba terangin apa hubungannya benar, oke kita lanjutkan. Orang benar mulutnya. Berarti kalau sudah benar mulutnya, tidak akan pernah berkata yang maksiat, tidak akan pernah berkata yang jorok, yang jolim, yang hasud, yang sebagainya. Benar tidak? Begitu. Lalu benar tingkah lakunya, badannya, tidak menyebalkan orang lain. Lalu benar hatinya, tujuannya hanya menuju Allah. Selesai urusan. Ayo, mau dibawa kemana? Judulnya benar. Kalau orang tujuannya benar, lari kemana saja akan disambut oleh orang-orang yang benar. Benar. Nah, ini kan dia disambut tadi. Abah Jagat di luar gitu, kayak karena apa cina dahar sebuah aing beuteung. Akibat benar. Lamun teu bener aing moal dahar itu akibat bener.
bener anak, bener daharna. Bener. Namun dibaca bener alis kabeh. Terus apa hubungannya? Coba tarik ke sholat. Ketika sholat, baik jadi imam maupun jadi makmum, bener ucapannya, bener ruku dan sujudnya, bener qalbunya, selesai. Mau ditarik kemana tuh bener? Allahu jatul haq. Allah itu zat yang maha benar. Al-haqqu min rabbih, karena kebenaran datang dari Allah. Ini maulid sekarang. Ada maulud, ada maulid. Maulid adalah merayakan kelahiran. Maulid adalah kelahiran baginda Nabi. Maulud adalah yang dilahirkan baginda Nabi. Lalu mauludan perayaan nih mengingatkan kita. Mengingatkan apa? Karena Rasul ke dunia ini membawa bermacam-macam parsel. Oh, baru mendengar Rasul membawa parsel. Oh, membawa rukun Islam, rukun iman, rukun Islam. Itu parselnya Allah. Ya, yang dibawa, yang diberikan oleh malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Ya, benar. Lalu sekarang pertanyaannya, kita mengikuti Rasul secara jasmani kan jauh. Nah, 15 abad yang lalu, al-ulama warasatul anbiya. Nah, masuk ke situ. Ya. Yang kita ikuti sekarang imamul ulama wa qudwatul asfiya, sultanul auliya fi hada zaman. Pangersa apa? Haus selesai. Pangersa apa haus? Mulutnya suka terus menerus dibumingkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pikir kurang ya. Misalkan eta mah tong milu kadinya toriko sesat. Nu sesat mah nu teu daek jikir. Bener teu? Nu teu daek jikir sesat. Artinya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kalau saya tarik semuanya dapat semuanya. Aduh, masya Allah ya. Terus al-ulama warasatul anbiya dikuati dalam Al-Quran. Baik laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah maupun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka tesapati-pati kaulang utus ajen wahai Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Illa angin rahmat, angin membawa kebaikan, angin membawa cinta kasih, angin membawa kesegaran, angin membawa macam hatta lil kufari, sehingga kepada orang kafir pun berjalan. Hatta lil jinni, sehingga ke alam jin pun berjalan. Rahmat kasih sayang Allah. Kalau tidak ada kasih sayang Allah, sudah gempah ini dunia semuanya. Karena ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu. Masih orang banyak yang mengucapkan kalimat la ilaha. Dunia maka tegak. Kiwamu dunia bi arba'ati asya. Tegaknya ini dunia dengan 4 perkara. Jadi lagu ini lagu kedua. Aduh, ampun. Bi ilmil ulama, yang pertama dengan berjalannya ilmunya ulama. Sekarang misalkan belajar zikir, mualkan ujuk-ujuk belajar zikir berenang. Kita tahu dulu, nyari dulu mursyidnya, terus apa yang diajarkan, maka ditanamkan zikir tersebut ke lisan ini dan ke kalbu ini. Alhamdulillah. Supaya tujuannya manusia benar. Karena kita datang dari zat yang maha benar, supaya menjadi makhluk yang benar. Tujuannya supaya lurus kepada zat yang maha, dibawa oleh orang-orang yang benar. Asraful majalis, majalisul zikri, ma'aman. Tempat yang paling mulia itu adalah tempat berzikir beserta orang-orang yang berpikir menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika di pengajian tidak disebut Allah, nah setan malah tak. Ya, setan di sekeliling kita. Allahnya disebut terpirit-pirit lari ke kutub utara, ke kutub selatan. Paeh teu hirup deui. Ngan lamun dibacakan gudang deui, pan setan teu paeh-paeh ayeuna. Mungkin puncitna terakhir, ya. Suku Nabi Hanape neraka, sirahna luhur ars, penghayang kenal kadijadinya, bener deh.
Nah, kamu urusan Fir'aun, Sa'labah, Raja Numrud, kata babaturan anak. Bener tuh. Kumakan Hasan, lain baturan lain. Ayo Bu, kita bersolawat dulu ya. Rohatil atiyaru tasadu. Ayo bantuan. Wa bari liyabadu. Ayo bantuan si tari. Rohatil, ya bantuan. Bilayalil maulidi wa barikun nuri alaihi bima'alil ahmadi wa barikun nuri abadu bima'alil ahmadi Bilayalil Abdullah nama sakung maksud putra kita. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Senang guys. Terus lagi. Sebetulnya kalau kalimat nyanyi itulah, itu kan menunjukkan lama seharusnya supaya mengingatkan kita inilah. Jangan itu terlalu jauh. Inilah, pakai ganti pakai inilah, jangan pakai itu kan. Ini kan ya, supaya mengingatkan cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada nasab-nasabnya, amaliyah dan ilmunya sampai sekarang berjalan. Alhamdulillah. Semoga itu saja yang kami sampaikan di penghujungnya tadi membaca sholawat. Yang penting kita semua rukun, damai, tentram, terus berzikir istiqomah beserta Syekh kita Pangresa Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Juga mohon tarik lewat Kiai Holis. Enggak gua. Bentar. Mendoakan Kiai Holis dulu, takut kelewat bah ya. Semoga beliau sebagai pimpinan Pondok Pesantren Asyijan ikut jamaahnya di sini diberikan kehidupan yang berkah, diperlimpah ruahkan hartanya, dibabarikan milik rezekina, seueur nuageun teh tercapai ti luhur ti handap ti kulon ti wetan ti kaler ti kidul, pangeukeun pandongkapeun ka urang sadayana buat bekal ibadah terhadap Allah Subhanahu, buat bisa kembali mengadakan manakiban setiap bulannya. Itu saja yang kami sampaikan. Semoga berkah dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayuhal ikhwan wal akhwat, ikuti mukadimah, terutama pada khususnya yang belum menjauh di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah
Allah wa iyaya iyaya bitaqwallah. taqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli Allahumma ftahli bibutuhil arifin. Tuhin arif. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Wassalamu ala habibin habibin aliyil azim Azim. sayyidina Sayyidina Muhammadin Muhammad al-hadi al-hadi ila siratil mustaqim siratil mustaqim. wa ala alihi Wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi ajmain. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Muhammadin wa ala alihi wa ala wa alihi sahbihi wa sahbihi wa sallim. wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli ala wa ala sayyidina alihi Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abad. Zikir terbagi dua, ada zikir jahar, ada zikir khafi. Zikir jahar, Syekh Mursyid menuturkan untuk ke mulut, ya. Yang kedua zikir khafi adalah Syekh Mursyid memasukkan ismujat ke dalam mulut qalbu. Oleh karena itu yang pertama caranya bagaimana? Tundukkan kepalanya, tundukkan. Dipejamkan matanya, pusatkan pikiran ke pusar, lalu la-nya ditarik ke atas. La ilaha ke kanan, ilallah ke kiri. Paham? Paham ya? Singkat ya. Tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Nah, pejamkan mata, pusatkan pikirannya ke pusar. Lalu la-nya ditarik ke atas, faklam anhu barang. La ilaha illallah. Pemanakasa fa inna ma yusmanasi kan maksud pasudi ajrun atimah rahmatika ya rahmar alhamdulillah rabbil alamin. Itu zikir jahar, ya, diucapkan habis salat fardu sebanyak 165 kali. 1-nya rukun Islam, 6-nya rukun iman, 5-nya rukun Islam. Dia bisa gempor ke tanggung jawab. Nah, lipat lidahnya ke atas langit sudah. Terus palemkeun bibirna, terus gesek-gesek heula karasa getekna total berlangit-langit. Karasa getek. Amin, panjang umur. Ngelamun geus teu karasa getek tareh. Terus setelah itu tundukkan kepalanya sebelah kiri, gana jaga dada. Ya, sekali lagi dengarkan. Lipat lidahnya, rapat bibirnya, pejamkan matanya, tundukkan kepalanya ke sebelah kiri. Sekali lagi biar jelas, lipat lidahnya, rapat bibirnya, pejamkan matanya, tundukkan kepalanya ke sebelah kiri, gadonya ke dada. Maka ikuti menyebut nama Allah 2 kali, hu-nya ditekan. Maka Syekh Mursyid akan memasukkan ismujat ke dalam qalbu ibu-ibu semuanya, supaya kita tertanam terus beriman kepada Allah. Apa kalimatnya ini? Fa'lam anahu Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Allahumma ftah lana bi butuhil arifin. Allahumma ftah lana bi butuhil arifin. Allahumma ftah lana bi butuhil arifin. Allahumma hdina ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin, siratal awliya'i wal ulama'i sholin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati karamatis sayyid Muhammad Abdul Ghafar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ibu-ibu jawab barusan zikir yang di dalam kalbu, ucapkan semua biar keras sekarang. Sudah, nggak usah diucapkan lagi.
Kalaupun ada yang nanya nggak usah dijawab, ya itu urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika berzikir diniatkan masuk Islam keseluruhan kapah ya, keseluruhan kapah. Jadi artinya kapah itu keseluruhan dari angka 0 sampai angka 9 ya, semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya insyaallah yang spektakuler lagi nanti oleh Bangsa Abah Jagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umurnya, amin. Panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Amin. Selamat panjang umur. Amin. Kami ucapkan. Amin. Selamat panjang umur. Amin. Kita doakan. Amin. Selalu sejahtera, Amin. sehat sentosa. Amin. Selamat panjang umur. Amin. Dan bahagia. Amin. Dan bahagia. Amin. Dan bahagia. Amin. Berkah dengan usia, dengan soleh Amin. sukses kaya raya. Amin. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Potong kuenya, Potong kuenya. Potong kuenya sekarang juga. Sekarang juga. Mulai ini terakhir ya tulisannya milad maulid. Jadi ke depan bukan milad ya, maulid. Maulid. Bagikan Kehalis. Kalau milad itu ini alat melahirkan. Ibu, yang punya ibu sama punya apa itu kalau milad alat. Bagikan kuenya. Bagikan kuenya. Bagikan kuenya. Kehalis piringna bagikan. Supaya ditaruh dulu. Baik ya, sambil motong-motong. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ila tariqil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin. Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammad wa alihi wa sallim taslima. Ashabal masyayikh jami'a silsilah tariqah qadirin aksabadiya marjuriyalaya wa birusus hadrus ya'ala billah al-wasil ilallah ma'alim al-alama bahru fahama Syekh Muhammad Abdullah Sabullah Maslul radhiyallahu ta'ala sirra al-Fatihah. Alhamdulillah Hadapan yang mulia para petalkin, khususnya telah menyatakan Allah, Abdul Hajat, Wakil Khalis dan dengan keluarga besar Hidayatus Sibyan, para ikhwan akhwat jamaah
Allah berkahi selalu dengan soleh-solehahnya, sehatnya, Amin. sukses, kaya raya, bahagia. Amin. Berkah sampai Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada suatu masa di zaman kanjeng Nabi Muhammad SAW, dalam lagi ngumpul gini, lagi ngumpul kayak gini, Rasulullah SAW mengekspresikan kerinduannya dengan berkata, ikhwani, 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 saudaraku, saudaraku, saudaraku. Iya, Rasulullah manggil-manggil saudaraku, saudaraku. Para sahabat bingung, kok Nabi kangen sama saudaranya? Ini maksudnya apa Nabi kan? Ada satu sahabat yang menghampiri, lalu menyampaikan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Awalaisa nahnu ikhwanak ya Rasulullah. Jika kata sahabat, ya Rasulullah, bukannya kami ini saudaramu? Kata Rasulullah, bukan. Antum ashabi. Sampai 3 kali itu Nabi mengucapkan ikhwani, ikhwani. Lalu yang terakhir, ya sama pertanyaannya, bukannya kami adalah saudaramu ya Rasulullah? Antum ashabi walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Katakannya Nabi Muhammad adalah saudaraku itu adalah yang beriman kepadaku tapi belum pernah melihatku. Bapak Ibu pernah melihat kanjeng Nabi Muhammad? Saya pernah? Belum. Berarti siapa kita? Ikhwan di saudaraku, kata kanjeng Nabi Muhammad. Dalam riwayat tulis, ikhwan itu, saudaraku itu, kata Nabi, mereka kaum muslimin yang beriman dan mencintai kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi belum pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Belum pernah. Bahkan cinta, bukan hanya beriman, cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad, dan padahal belum pernah ketemu. Nah, siapa saja di antara Bapak Ibu yang iman kepada kanjeng Nabi Muhammad, yang cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad, padahal belum pernah jumpa secara ini, yakdotan, itu tandanya kita adalah terjaring sebagai ikhwan. Bersyukur kita semua, alhamdulillah hadir di sini dalam acara manaqib dalam rangka Maulid dan Maulid kanjeng Nabi Muhammad. Ini adalah kapan sih hari kiamat itu? Ketiga kali. Para sahabat juga udah mulai bete tuh ya. Udah mulai kesel nih sama Arab Badui ini, Arab gunung ini. Lalu Rasulullah, aina sa'ir? Kata Rasulullah, siapa yang bertanya? Cari di forum kayak gini, siapa yang bertanya? Saya ya Rasul. Bayangin seperti kayak gini ya. Mana yang bertanya? Saya ya Rasul. Mata sa'ah ya Rasulullah. Kapan hari kiamat itu? Rasulullah bukannya menjawab, Rasulullah, persiapanmu menghadapi hari kiamat apa? Rasulullah bertanya sama siapa ini? Kepada Arab Badui. Jawaban Arab Badui apa? Ya Rasul, saya itu ya sholat ya gitulah, puasa juga nggak serius puasanya. Urusan sholat, kalau sholat subuh kesiangan, sholat duhur keasaran, sholat asar kemagriban, sholat maghrib keisan, sholat isya ketiduran. Gitu loh kira-kira. Aku zakat ya aku paling jadi mustahik. Mau sedekah juga aku paling miskin di kampung. Mau haji juga belum. Ya. Jadi intinya orang Arab Badui ini
Aku nggak punya amal yang banyak. Tapi kata beliau, kata Arab Badui ini, ya Rasulullah, meskipun ibadahku ya cuman gini aja, tapi aku cinta banget sama kamu ya Rasulullah. Aku tresno tenan karo kowe ya Rasulullah. Bogoh pisan gitu ya kira-kira bahasa itu. Jawab Rasulullah apa? Anta ma'a man ahbabta. Hei, Bang Badui, kamu akan bersama yang kamu cinta. Mendengar jawaban itu, waduh, sumringah sekali. Para sahabat yang tadinya bete, kesel dengan pertanyaan Bang Badui ini, melihat jawaban Rasulullah senang, karena semua para sahabat cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta ma'aman ahbabda. Kamu akan bersama selalu dengan yang kamu cinta. Pertanyaannya, siapa yang Bapak Ibu cinta sekarang? Hah? Siapa yang Bapak Ibu cinta sekarang? Suami? Ya berarti selesai. Selingkuhan? Sama selingkuhan. Cinta benda? Ya bersama harta benda. Sukanya mobil? Ya sudah. Nah makanya hati-hati jatuh cinta. Ya, mungkin pertanyaannya gimana ya menumbuhkan cinta sama Rasulullah? Ya Rasulnya sudah tidak ada. Kita bersyukur, alhamdulillah Rasulullah SAW menyatakan al-arifuna billah, al-arifuna nawabun amin. Orang-orang arif billah, orang-orang yang ma'rifat adalah pengganti dan penerusku. Jadi kita kalaupun tidak jumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita bisa bertemu, ikut cinta kepada penerus dan pewaris kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang dalam hal ini alhamdulillah tadi Bapak Ibu sudah mendapatkan ajaran amalan kemuhammadan. Kita semua umat Islam di seluruh dunia memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu setahun sekali, yaitu setiap kali memasuki bulan Rabiul Awal. Kita semua oleh Guru Agung Syekh Muhammad Abdul Syekh Masruf, penerus dan pewaris ajaran amalan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setiap kali kita melaksanakan manakib, kita adalah bermaulid dalam rangka memperingati Maulid dan Maulud Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan hanya memperingati Maulid Muhammad 15 abad silam, tapi juga memperingati lahirnya kemuhammadan di dalam diri kita. Jadi Maulid dan Maulid Muhammad itu adalah kisah tentang lahirnya Muhammad Banteng ini, kamu ini Banteng Ompong, daerah Kuburan, Muhammad Kertajaya. Lahirnya pribadi Muhammad di dalam diri kita. Lahirnya dengan cara apa? Memiliki ajaran amalannya. Tadi alhamdulillah sudah menerima zikirnya. Itulah zikir yang diamalkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Setelah salat dan yang dilaksanakan setiap saat. Zikir jahar dilaksanakan langsung setelah salat. Yang dilaksanakan setiap saat adalah zikir hoki. Itulah ajaran amalan zikir kemuhammadan. Kemuhammadan itu apa? Akan lahirnya bukan hanya amalan ibadah kanjeng Nabi Muhammad, tapi juga akhlaknya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang istiqomah amalan yang nanti yang bukan hanya zikirnya ya, ada wiridnya, ada manakibnya, ada sholat-sholat sunnahnya. Itulah ajaran amalan kemuhammadan. Tadi adalah talqin thariqah Muhammadiyah. Thariqah Muhammadiyah itu kemuhammadan yang akan membantu pribadi-pribadi Muhammad di hada zaman. Jadi Maulid Nabi Muhammad SAW bukan tentang Muhammad saja yang 15 abad silam, tapi tentang Muhammad.
Sekarang Bapak Ibu semua, kaum Muhammad, kita semua adalah anak-anak rohani dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sabda Nabi, ana abul arwah wa Adam abul basar. Jadi kata kanjeng Nabi, aku ini bapak ruh seluruh manusia, dan Nabi Muhammad adalah bapak jasad gitu. Bashar manusia itu. Jadi kita semua bukan hanya Bani Adam, tapi juga Bani Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah dilahirkan untuk kedua kali melalui proses talqin zikir. Nah, talqin zikir tadi sekaligus menandai bahwa Bapak Ibu semua sudah menerima amalan al-Islam al-Kafah. Al-Islam al-Kafah bukan hanya Islam KTP. Yang sempurna ada iman, Islam, ihsan. Itulah yang akan melahirkan insan-insan kamil. Al-insan al-kamil yang melalui proses bimbingan mursyid al-kamil mukamil untuk kemudian meraih kita masuk ke dalam al-Islam al-Kafah. Menjadi masuk ke dalam al-Islam al-Kafah, Islam yang sempurna, menyeluruh. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dulu bisin kafah. Melalui proses talqin zikir itu kita masuk ke dalam al-Islam al-Kafah, di mana saksinya adalah Syekh Mursyid. Itu. Alhamdulillah kita semua berada di radius ini titik di mana kita yang hadir di sini nanti bisa mendapatkan bimbingan amaliyah istiqomah untuk tasyakur telah mendapatkan ajaran amalan kamu Muhammadan, ya, untuk meraih al-insan al-kamil, manusia yang sempurna, dan kita terjaring oleh orang yang selalu dirindukan oleh kanjeng Nabi Muhammad, yang dicintai oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bersyukur kita dipertemukan dengan penerus dan pewaris kanjeng Nabi Muhammad SAW silsilah 38. Ibu bapak di sini udah pernah ke Ciamis? Nah, mudah-mudahan nanti dimampukan naik bus, kita main bertemu dengan Sultan Aulia fi hadzal zaman, Syekh Muhammad Abdul Ghaus masuk dalam entah itu nanti pada manaqib pusat ataupun pada hari-hari yang misalkan di sana kita sohbah, niat berkunjung, sohbah, ya, menguatkan, berjumpa, memegang, mencium tangan orang yang mencium tangan orang yang mencium tangan orang yang mencium tangan orang sampai mencium tangan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Perlu kita bersimpuh, bertemu dengan wali Allah, Sultan Aulia fi hadzal zaman, sebagai bentuk kecintaan kita. Mudah-mudahan dimampukan. Ada tiutnya, ada uangnya, bisa diberangkatkan ke sana. Ya. Ziarah mengunjungi Syekh Mursyid, bahkan juga nanti berziarah ke Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan semua dimampukan suatu hari bisa umrah atau haji ke Mekah dan Madinah. Dan kita alhamdulillah sudah punya ajaran amal, udah punya udah jadi haji karena sudah mendapatkan amalannya, sempurnakan syariatnya, haji ke Mekah dan Madinah. Ya, kemudian dimampukan, tidak boleh mustahil. Makanya rajin nabung, ada bank ini. Ya, buka ONH di sini, ya. Tabungan haji. Ya, itu banyak keajaibannya. Kalau mau niat haji, buka ONH, tabungan ONH. Banyak cerita ya. Siapa yang berniat naik haji itu, langkah pertamanya buka tabungan ONH, ongkos naik haji. Kalau sudah niat seperti itu lalu nabung, biasanya ada rezeki yang tidak terduga. Banyak cerita itu. Jangan ngomong doang, niatkan. Saya mau buka tabungan, dan tabungan ini ada tabungan untuk naik haji, agar kita sempurna haji syariatnya,
haji hakikat itu muncul kita sudah punya aman kehajian yang tadi mulai proses salpin itu juga syariatnya ditempuh berangkat ke Mekah dan Madinah gitu. Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Allah berkahi istiqomah mengamalkan ajaran amalan kekasih Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berkah rahmat Al-Fatihah. Iya kan Nabi. Terakhir menutup, sebutkan tanggal dan bulan lahir Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Angkat tangan. Ya Bu, angkat tangan. Berdiri. Satu. Kuis Maulid. Sini, satu orang. Apa? Sebutkan tanggal, tempat, tanggal. 12 Rabiul Awal di Makkah. Oke. Tahun? Tahun gajah. Nah, iya. Belum. Sebutkan. Bapak-bapak. Ya. Bapak-bapak. Sebutkan 5 istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Angkat-angkat, ayo. Ya, sini. Tangan. 5. Semuanya ada berapa? Nah, 5 saja. Istri Nabi Muhammad Betul. yaitu 1 Siti Aisyah, Hafsah, Soda, Sofiah, Maimunah. Oke. Bapak bisa hafal gitu? Bapak isinya berapa? Isimu Bapak 11. Oke, bukan. 1. Oke. Sebutkan 4 Khalifah Ar-Rasyidin. Ibu, angkat tangan. Jangan yang udah mah. 4 Khalifah Ar-Rasyidin. Ya. Sini. Ya, Bu. Kau sebutin. Ayo. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang lengkap dong namanya. Sayyidina Ali, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Ya. Abu Bakar, Utsman, Ali. Oke. Ya. Berarti Pak, sebutkan Siti Ummu Kulsum